di kaki Gunung Huangshan. Terlihat seorang pria sedang berdiri di depan makam ayahnya. Pria itu bernama Jin Myeong. Jin Myeong kemudian mengingat kembali masa-masa ketika dirinya dan ayahnya pergi ke berbagai tempat untuk mencari ibunya. Pada saat itu, dirinya harus melihat kenyataan yang sangat pahit. Ibunya sudah bersama pria lain yang jauh lebih gagah daripada ayahnya. Ayahnya tak bisa berbuat banyak untuk membawa ibunya kembali. Jin Myeong kemudian mengerti jika hubungan antara dirinya dan ibunya sudah berakhir. Setelah kejadian itu, Jin Myeong melihat ayahnya berusaha sekuat mungkin agar terlihat percaya diri. Hingga suatu hari, dirinya dan ayahnya melihat barisan rombongan pengawal dari sebuah biro pengawalan. Ayahnya kemudian berkata kepadanya, "Jin Myeong, ayah pasti akan menjadi pendekar pembawa bendera seperti mereka." Jin Myeong saat itu tidak terlalu mengerti ucapan ayahnya. Namun, perlahan-lahan ketika dia tumbuh dewasa, Jin Myeong akhirnya paham. Tak ada yang namanya pendekar pembawa bendera. Itu hanyalah akal-akalan ayahnya saja, agar tak kehilangan harapan setelah ditinggalkan ibunya. Beberapa tahun kemudian, ayahnya mulai terlihat menua dan tak berdaya. Jin Myeong menyadari jika waktu ayahnya sudah hampir habis. Maka dari itu, dirinya pun menemui beberapa pengawal untuk mewujudkan keinginan terakhir ayahnya untuk menjadi pendekar pembawa bendera. Namun, para pengawal itu malah menertawakan keinginan ayah Jin Myeong. Pasalnya, orang yang bertugas untuk membawa bendera merupakan tugas pekerja kelas rendah. Tak ada yang istimewa dengan hal ini. Melihat anaknya terus dipermalukan, ayahnya pun meminta Jin Myeong untuk berhenti. Mendengar hal ini, Jin Myeong dan ayahnya memutuskan untuk kembali. Namun, salah seorang pria dari biro pengawalan Chen Ryeong tersentuh melihat bakti Jin Myeong kepada ayahnya. Pria itu bernama Bang Nam. Bang Nam juga tertarik melihat fisik Jin Myeong. Hal ini karena Jin Myeong memiliki potensi untuk menjadi seorang seniman bela diri. Bang Nam kemudian memanggil Jin Myeong, lalu memperbolehkan Jin Myeong untuk mewujudkan keinginan ayahnya. Mendengar hal ini, Jin Myeong pun merasa sangat senang. Dirinya kemudian membawa bendera, lalu memberikannya kepada ayahnya. Dengan tubuhnya yang sudah tua, ayahnya pun mencoba berdiri sambil mengangkat bendera tersebut. Air mata mulai menetes di matanya. Untuk yang terakhir kalinya, dirinya merasa percaya diri setelah ditinggalkan istrinya. Namun, tubuh tuanya tak bisa terus membuatnya berdiri. Ayah Jin Myeong kemudian terjatuh. Jin Myeong segera menahan tubuh ayahnya. Ayahnya kemudian berkata kepada Jin Myeong, "Terima kasih, kau sudah mewujudkan keinginanku. Kau memang anakku yang berbakti. Jin Myeong, kau juga harus menjadi pendekar pembawa bendera." Tepat setelah berbicara, ayahnya pun meninggal. Jin Myeong hanya bisa menangis melihat kejadian ini. Bagaimanapun, ayahnya sudah membesarkannya dan tidak meninggalkan dirinya seperti ibunya. Beberapa pengawal yang ada di sana terus menertawakan Jin Myeong dan ayahnya. Bagi mereka, keinginan terakhir ayahnya sangatlah konyol. Namun, Jin Myeong menghiraukan mereka. Jin Myeong kemudian berdiri, lalu berterima kasih kepada Bang Nam karena sudah membantunya mewujudkan keinginan ayahnya. Bang Nam kemudian berkata, jika tak perlu berterima kasih. Lagi pula, itu bukanlah hal yang besar. Setelah mendengar hal itu, Jin Myeong pun pergi dari sana. Lalu menguburkan jenazah ayahnya. Kembali ke saat ini. Jin Myeong kini duduk di samping makam ayahnya. Dirinya merasa bingung. Untuk menjadi pendekar pembawa bendera, dirinya harus belajar seni bela diri. Namun, dirinya tidak tahu di mana dan bagaimana caranya agar dirinya bisa belajar seni bela diri. Tiba-tiba saja, Jin Myeong mendengar sebuah teriakan. Dirinya pun segera berlari mencari sumber teriakan tersebut. Ternyata, sumber teriakan tersebut berasal dari dalam gua. Jin Myeong langsung memasuki gua tersebut. Di dalam gua, ada seorang pria tua yang sedang terluka. Jin Myeong langsung menghampiri pria tua tersebut. Pria tua itu bernama Han Suchang. Han Suchang kemudian berbicara kepada Jin Myeong. "Siapa namamu? Apa kau datang ke sini setelah mendengar teriakanku?" "Aku sangat takut menghadapi kematian seorang diri."
Sungguh melegakan jika ada orang lain yang menemaniku. Jin Myeong kemudian menjawab. Namaku Jin Myeong. Anda sepertinya terluka parah. Kita harus segera menemui tabib. Han Suchang kemudian berbicara dengan nada putus asa. Sudah terlambat. Energi internal di dalam tubuhku sudah mengalir secara terbalik. Ini sudah tidak bisa diobati. Aku akan menanyakan satu hal. Apa kau sudah belajar seni bela diri? Jin Myeong kemudian menjawab. Belum pernah. Aku belum pernah belajar seni bela diri. Mendengar hal itu, Han Suchang pun tersenyum, lalu berbicara. Begitukah? Ini sungguh bagus. Jin Myeong terlihat kebingungan dengan ucapan Han Suchang. Melihat hal ini, Han Suchang berbicara lagi. Saat aku mati, kau bisa mengambil semua barang-barangku. Ada sebuah tongkat dan juga sepasang sepatu. Aku yakin, barang-barang ini akan berguna untukmu. Kau juga harus menghindari keserakahan. Aku harap kau akan menjadi pria yang baik. Tepat setelah berbicara, Han Suchang pun menghembuskan nafas terakhirnya. Jin Myeong kemudian menguburkan jenazah Han Suchang di tempat yang tak jauh dari sana. Setelah selesai, dirinya segera memeriksa barang-barang yang ditinggalkan oleh Han Suchang. Ada sepasang sepatu dan juga satu buah tongkat. Jin Myeong langsung mencoba memakai sepatu tersebut. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sepatu itu seolah-olah mengecil dan mencengkeram kedua kakinya. Rasa sakit perlahan menjalar di kakinya. Jin Myeong kemudian berusaha melepaskan sepatu tersebut. Namun, dirinya tak bisa melepaskannya. Berapa kali pun dirinya mencoba. Sepatu itu tetap tak bisa lepas dari kakinya. Jin Myeong kemudian berusaha menggerakkan tubuhnya sambil menahan rasa sakit di kakinya. Perlahan-lahan, Jin Myeong sadar. Jika sepatu itu seperti menuntunnya bergerak. Jika dirinya menuruti keinginan sepatu tersebut, rasa sakitnya perlahan menghilang. Merasa tak punya pilihan, Jin Myeong pun mengikuti keinginan sepatu tersebut. Perlahan namun pasti. Jin Myeong juga menyadari jika sepatu ini seperti sedang mengajarinya gerakan seni bela diri. Namun, Jin Myeong tidak tahu jenis seni bela diri apa yang sedang diajarkan oleh sepatu tersebut. Bagi Jin Myeong, ini tidak masalah. Yang penting dirinya bisa belajar seni bela diri. Tak hanya itu, sepatu itu juga terus menuntunnya untuk mengambil tongkat yang ditinggalkan Han Suchang. Jin Myeong kemudian mengambil tongkat tersebut. Sama seperti sepatu yang dipakainya, tongkat itu juga seperti bergerak sendiri, dan menuntunnya berlatih seni bela diri. Tanpa berpikir panjang, Jin Myeong terus mengikuti keinginan kedua benda tersebut. Hari demi hari, terus berlalu. Jin Myeong terus berlatih. Entah itu siang atau malam. Dirinya terus berlatih. Sampai akhirnya, seekor serigala mengganggu latihannya. Jin Myeong terkejut melihat serigala tersebut. Pasalnya, ada sebuah legenda tentang serigala besar yang menunggu gunung ini. Serigala itu bernama Cheonrang. Jin Myeong juga bertanya-tanya. Kenapa Cheonrang tiba-tiba muncul di hadapannya? Ini benar-benar berbahaya. Cheonrang memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Saat ini dirinya tak bisa kabur. Satu-satunya hal yang bisa dirinya lakukan adalah melawan Cheonrang. Jin Myeong kemudian menghela nafasnya dan bersiap untuk menghadapi Cheonrang. Namun, terjadi hal yang tak diinginkannya. Sepatu yang terpasang di kakinya terus memberikannya rasa sakit. Maka dari itu, kakinya tak bisa bergerak dengan leluasa. Tapi, tangannya masih bisa bergerak. Melihat musuhnya tidak bergerak, Cheonrang pun menyerang Jin Myeong. Jin Myeong kemudian mengerahkan tenaga ke tangannya, lalu mencoba menahan serangan Cheonrang. Hal yang di luar dugaan terjadi. Tongkat yang digenggamnya tiba-tiba saja memanjang. Alhasil, tongkat itu berhasil menahan serangan Cheonrang. Jin Myeong sedikit terkejut. Dirinya tak menduga hal ini. Namun, jika dirinya bisa memanfaatkan panjang tongkat ini, maka dirinya punya kesempatan untuk menang. Jin Myeong kemudian berjalan beberapa langkah sambil menahan rasa sakit di kakinya. Dirinya kemudian mencoba melancarkan serangan ke arah Cheonrang. Namun,
rasa sakit di kakinya tiba-tiba saja menghilang. Selain itu, tongkat yang digenggamnya berubah menjadi pendek seperti sebelumnya. Jin Myeong tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Yang jelas, kakinya sudah bisa bergerak dengan bebas. Ini adalah kesempatan. Jin Myeong langsung bergerak dengan sangat cepat, lalu menyerang Cheonrang. Jin Myeong menyerang dari segala arah dengan kecepatan yang luar biasa. Cheonrang tak bisa membaca serangan Jin Myeong. Alhasil, serigala besar itu pun hanya bisa bertahan. Merasa terpojok, Cheonrang pun mengeluarkan energi gelap. Melihat hal ini, Jin Myeong menghentikan serangannya, lalu mundur beberapa langkah. Dirinya kemudian melihat, jika luka di tubuh Cheonrang perlahan-lahan mulai sembuh. Tak hanya itu, tubuh Cheonrang juga semakin membesar. Jin Myeong merasa jika ini sangat berbahaya. Benar saja, Cheonrang langsung maju menyerangnya. Jin Myeong dengan sigap menghindar. Namun, Cheonrang terus menyerangnya. Lagi-lagi, Jin Myeong hanya bisa menghindar. Dirinya tak bisa menyerang balik. Bahkan, untuk menjaga jarak pun dirinya merasa kesulitan. Namun, dirinya tak ingin menyerah begitu saja. Jin Myeong terus menghindar sambil mencari kesempatan untuk menyerang balik. Tiba-tiba saja, tongkat yang ada di tangannya kembali memanjang. Tapi, rasa sakit di kakinya tak kembali muncul. Bagi Jin Myeong, ini adalah kesempatan. Dirinya kemudian mundur beberapa langkah, lalu melancarkan serangan. Panjang tongkat yang digenggamnya memberikannya keuntungan dalam menyerang. Kali ini, Jin Myeong bisa menyerang dari jarak yang tak terlalu dekat. Melihat Cheonrang tak bisa menghindar, Jin Myeong pun menambah kecepatan serangannya. Serangan membabi buta dari Jin Myeong membuat Cheonrang kewalahan. Tak lama setelah itu, Cheonrang pun terjatuh. Energi gelap yang ada di tubuhnya pun perlahan menghilang. Ukuran tubuh Cheonrang juga kembali normal. Meskipun begitu, Jin Myeong tak berniat untuk menghajar Cheonrang lagi. Jin Myeong justru tersenyum bahagia. Bertarung melawan Cheonrang telah membangkitkan rasa percaya dirinya. Jin Myeong sadar jika dirinya sudah bertambah kuat. Namun, dirinya masih belum bisa mengungkap misteri dari tongkat dan sepatu peninggalan Han Suchang. Ini membuatnya penasaran. Untuk kedepannya, Jin Myeong berencana akan terus berlatih dan mengungkap rahasia di balik dua benda tersebut. Sementara itu, Cheonrang sudah bisa kembali berdiri. Jin Myeong tak berniat bertarung lagi. Jadi, dirinya memperbolehkan Cheonrang untuk pergi dari sana. Setelah pertarungan ini, Jin Myeong semakin terobsesi untuk bertambah kuat. Hari demi hari pun berlalu. Dirinya terus berlatih dengan tekun. Perlahan-lahan, Jin Myeong mulai bisa mengungkap seni bela diri yang ada di tongkat tersebut. Totalnya ada 5 seni bela diri. Kelima seni bela diri itu bernama 3 Pondasi Kevanaan, Teknik Tubuh Diam Tak Terkalahkan, Metode Ayunan Tongkat Absolut, 7 Metode Tongkat Absolut, Metode Bilah Gaib Tak Terkalahkan. Jin Myeong tidak tahu sekuat apa kelima seni bela diri tersebut. Meskipun begitu, dirinya terus berlatih untuk menguasai kelima seni bela diri tersebut. 7 tahun kemudian. Waktu sudah berlalu cukup lama. Jin Myeong saat ini baru selesai berkultivasi. Auranya terlihat berbeda dari 7 tahun lalu. Sekarang, Jin Myeong bukan lagi seorang pria lemah dan menyedihkan. Sekarang, dirinya sudah mempelajari seni bela diri. Meskipun begitu, dirinya belum menguasai kelima seni bela diri tersebut dengan sempurna. Seperti teknik bilah gaib tak terkalahkan, Jin Myeong sedikit kesulitan untuk menguasainya. Meskipun begitu, dirinya tetap optimis akan bisa menguasainya suatu hari nanti. Untuk sekarang, dirinya berencana untuk menuruni gunung dan mewujudkan keinginan terakhir ayahnya untuk menjadi pendekar pembawa bendera. Jin Myeong menuruni gunung dengan sangat mudah. Dirinya berlari tanpa masalah di tebing yang cukup curam. Tujuannya adalah prefektur Jengdeok yang berada di arah selatan gunung ini. Beberapa jam kemudian, suasana di prefektur Jengdeok sangat ramai. Hal ini cocok untuk mengumpulkan informasi. Benar saja, saat dirinya sampai, suasana di sana terlihat sangat ramai. Jin Myeong kemudian menuju sebuah restoran untuk makan dan sekaligus mencari informasi.
Namun, saat dirinya memasuki restoran tersebut, suasananya terlihat sangat kacau. Beberapa orang pria melihat ke arahnya dengan tatapan tidak ramah. Seorang pria bahkan melemparkan sebuah mangkuk ke arahnya. Untungnya, Jin Myung bisa menghindarinya. Jin Myung kemudian berjalan menuju meja yang kosong. Beberapa orang pria itu kemudian mengejek penampilan Jin Myung. Mereka berkata, jika Jin Myung terlihat seperti seorang pengemis. Jin Myung tak mempermasalahkan ucapan mereka. Dirinya segera duduk lalu memesan makanan. Prioritas utamanya adalah makan dan mencari informasi. Saat ini, dirinya sedang tidak ingin mencari keributan. Setelah duduk, Jin Myung mengamati sekeliling. Dirinya sadar jika tidak ada petugas keamanan di tempat ini. Ini benar-benar sangat berbahaya. Keributan bisa terjadi kapan saja. Meskipun begitu, Jin Myung memilih diam dan memesan makanan. Dirinya kemudian mencoba mendengarkan percakapan orang-orang yang ada di sini. Orang-orang yang ada di sana membicarakan tentang dua orang wanita yang tiba-tiba saja menghilang. Mereka kemudian saling berbisik dengan nada pelan, jika ini adalah ulah tuan muda ketiga dari Biro Pengawalan HR Yong. Setelah itu, mereka pun mengganti topik pembicaraan. Hal ini karena nyawa mereka bisa terancam jika membicarakan hal buruk mengenai tuan muda ketiga dari Biro Pengawalan HR Yong. Tiba-tiba saja, seorang pria gemuk memasuki restoran ini. Karena sudah tidak ada meja yang kosong, pria gemuk itu pun duduk di dekat Jin Myung. Pria gemuk itu kemudian memperkenalkan dirinya kepada Jin Myung. Nama pria gemuk itu adalah Seokpo. Dirinya saat ini sedang melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Setelah mendengar hal itu, Jin Myung pun tersenyum lalu memperkenalkan dirinya. Seokpo kemudian bertanya mengenai tujuan Jin Myung. Jin Myung kemudian menjawab jika dirinya sedang melakukan perjalanan ke prefektur Jiangsu dan akan melamar pekerjaan sebagai pengawal. Seokpo kemudian terdiam lalu melihat fisik Jin Myung. Menurut pengamatannya, Jin Myung memiliki fisik yang cukup bagus untuk menjadi seorang seniman bela diri. Dirinya sangat menyayangkan jika Jin Myung hanya akan menjadi pengawal. Namun, dirinya tak bisa berbuat banyak. Seokpo menghormati keinginan Jin Myung yang ingin menjadi seorang pengawal. Setelah terdiam sejenak, Seokpo kemudian menawari Jin Myung untuk mengawalnya menuju kampung halamannya dan akan memberikan bayaran saat sampai di kampung halamannya. Jin Myung kemudian mengiyakan dan bersedia mengawal Seokpo. Hal ini karena kampung halaman Seokpo masih satu jalur dengan jalan ke prefektur Jiangsu. Setelah kesepakatan terjalin, mereka pun makan bersama. Setelah itu, mereka pun berjalan meninggalkan restoran ini. Namun, Seokpo terlihat kebingungan karena Jin Myung kembali ke dalam restoran. Dirinya tak tahu apa yang terjadi. Setelah beberapa menit, Jin Myung pun keluar dari restoran. Seokpo kemudian bertanya kepada Jin Myung. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah membayar semua makanan yang kita makan? Jin Myung kemudian menjawab jika ada barang miliknya yang ketinggalan. Setelah itu, mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, suasana di dalam restoran terlihat penuh dengan ketakutan. Hampir semua pria yang ada di sana terlihat babak belur. Pelakunya tentu saja adalah Jin Myung. Jin Myung menghajar mereka semua bukan tanpa alasan. Orang-orang yang ada di restoran ini bukanlah orang baik. Jika dibiarkan, mereka akan merampok Seokpo. Beberapa jam kemudian, mereka berdua pun akhirnya sampai di kampung halaman Seokpo. Terlihat, istri dan anaknya langsung menyambut kepulangan Seokpo. Jin Myung tersenyum melihat hal ini. Suasananya terasa hangat. Ini adalah potret keluarga yang dirinya inginkan. Seokpo kemudian mengenalkan Jin Myung kepada istri dan anaknya. Istri Seokpo kemudian berterima kasih karena Jin Myung sudah mengantar suaminya dengan aman. Setelah itu, Seokpo mengajak Jin Myung untuk makan malam bersama. Jin Myung tak bisa menolak tawaran Seokpo. Maka dari itu, dirinya pun bersedia untuk ikut makan malam bersama. Suasana saat makan malam juga terasa sangat hangat. Jin Myung sedikit merasa sedih. Ayahnya tak seberuntung Seokpo. Jika ibunya tak pergi dengan pria lain, mungkin dirinya bisa merasakan suasana seperti ini. Seokpo
menawarkan minuman kepada Jin Myeong. Seokpo berkata, jika minuman ini adalah minuman terbaik yang ada di desa ini. Jin Myeong awalnya menolak. Namun, Seokpo tetap memaksa. Akhirnya, Jin Myeong pun bersedia untuk ikut minum. Seokpo kemudian menuangkan minuman itu ke gelas yang dipegang oleh Jin Myeong. Namun, tiba-tiba saja, sebuah anak panah melesat, lalu menghancurkan teko yang digenggam Seokpo. Jin Myeong langsung melihat ke arah di mana panah itu ditembakkan. Ternyata, sudah ada puluhan orang di depan rumah Seokpo. Salah satu dari mereka kemudian berbicara kepada Seokpo. Kami minta maaf karena sudah mengganggu waktu kalian. Aku adalah Go Yi, wakil kepala pengawal, dari Biro Pengawalan Haeryong. Kami sedang mengawal kepulangan tuan muda ketiga. Rumah ini cukup besar jika dibandingkan dengan rumah yang lain. Jadi, sediakan beberapa ruangan untuk kami. Seokpo terkejut mendengar hal ini. Tuan muda ketiga dari Biro Pengawalan Haeryong terkenal karena memiliki sifat mata keranjang. Seokpo menyadari kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Maka dari itu, dirinya berbicara kepada Go Yi jika dirinya tak sanggup menyediakan ruangan yang cukup untuk mereka beristirahat. Go Yi kemudian membalas, jika hanya tuan muda ketiga dan kepala pengawal saja yang akan beristirahat di dalam rumah Seokpo. Dan, sisanya akan beristirahat di luar. Selain itu, tuan muda ketiga juga akan memberi Seokpo uang. Seokpo semakin kesal dengan hal ini. Tuan muda ketiga memiliki sifat mata keranjang. Dirinya tak bisa membiarkan tuan muda ketiga itu menginap di rumahnya. Tiba-tiba saja, tuan muda ketiga yang bernama Dong Kwang datang bersama dengan kepala pengawal yang bernama Neung Hap. Dong Kwang kemudian memuji jika rumah yang dimiliki Seokpo sangat bagus. Dong Kwang kemudian meminta maaf kepada Seokpo karena sudah datang dengan cara yang kurang sopan. Mendengar hal ini, Jin Myeong berbicara dengan nada yang kesal. Kalau kau sudah tahu jika itu tidak sopan, kenapa kau masih melakukannya? Ucapan Jin Myeong terdengar oleh Neung Hap. Neung Hap kemudian berteriak. Siapa yang berani berbicara seperti itu? Jika kau memiliki keberanian, datang ke sini lalu bicaralah dengan keras. Melihat hal ini, Seokpo segera menenangkan Neung Hap. Seokpo berkata, jika Jin Myeong adalah kerabatnya, dan saat ini sedang dalam kondisi mabuk. Tiba-tiba saja, tatapan Dong Kwang tertuju ke arah istri Seokpo. Dong Kwang kemudian berkata dengan ekspresi wajah senang. Aku sangat terkejut. Bagaimana bisa ada wanita cantik di desa terpencil seperti ini? Mendengar hal ini, Seokpo mulai merasa cemas. Dirinya kemudian berbicara kepada Dong Kwang. Ini adalah istriku. Aku akan menyuruh istri dan anakku pergi ke rumah sebelah. Agar Anda bisa beristirahat di rumah ini dengan tenang. Namun, ucapan Seokpo justru membuat Dong Kwang tidak senang. Sementara itu, Jin Myeong merasa jika situasi di sini sudah mulai kacau. Dirinya ingin menolong Seokpo. Namun, Jin Myeong memilih untuk menahan dirinya sebentar lagi. Salah seorang pria dari Biro Pengawalan Haeryong yang bernama Eun Ho mengajak Seokpo untuk berunding. Setelah itu, Eun Ho berbisik kepada Seokpo. Tuan Seok, bukankah kau seorang pedagang? Kalau kau menjual istrimu dengan harga 10 nyang emas, bukankah ini sangat menguntungkan untukmu? Mendengar hal ini, Seokpo merasa sangat marah. Dirinya kemudian menjawab perkataan Eun Ho. Dasar bajingan. Apa yang kau bicarakan? Aku akan berpura-pura kalau kau tidak pernah mengucapkan hal itu. Kalian bisa tinggal di sini sehari, lalu pergi keesokan harinya. Merasa tersinggung, Eun Ho langsung menyerang Seokpo. Seokpo yang bukan seorang seniman bela diri, tak bisa melawan balik. Dirinya hanya bisa pasrah. Anak dan istrinya pun berteriak. Mereka berdua mengkhawatirkan keselamatan Seokpo. Eun Ho kemudian berbicara kepada Seokpo. Dasar bajingan. Berani-beraninya, kau meremehkan Biro Pengawalan Haeryong. Setelah itu, Eun Ho berbicara kepada salah satu rekannya. Wu Jin, aku sudah selesai bernegosiasi. Bawa wanita itu ke tuan muda ketiga. Rekannya yang bernama Wu Jin kemudian berdiri, lalu menyeret istri Seokpo dan memberikannya kepada Dong Kwang. Dong Kwang
kemudian berbicara dengan wajah penuh kepuasan. Ini sangat bagus. Kita harus saling berbagi barang bagus seperti ini. Mendengar hal ini, Seokpo mencoba menyelamatkan istrinya. Namun, tak ada yang bisa dirinya lakukan. Eun-ho terus mencengkram lehernya. Melihat semua kejadian ini, Jin Myeong merasa sangat marah. Jika dirinya tak menolong Seokpo, kemungkinan besar, nasib Seokpo akan sama seperti ayahnya. Dan, nasib anaknya akan sama seperti dirinya. Jin Myeong kemudian melompat, lalu menyerang Eun-ho. Melihat hal ini, Eun-ho mencoba menahan serangan Jin Myeong. Namun, serangan Jin Myeong sangat kuat. Tubuh Eun-ho sedikit bergetar. Jin Myeong kemudian mundur beberapa langkah, lalu mengeluarkan tenaga dalamnya. Setelah itu, Jin Myeong kembali menyerang Eun-ho. Eun-ho kembali mencoba menahan serangannya. Namun, lagi-lagi, serangan Jin Myeong sangat kuat. Seolah tak memberi ampun. Jin Myeong terus-terusan menyerang Eun-ho. Eun-ho bahkan tak bisa menghindar atau menyerang balik. Alhasil dirinya terus dipukuli oleh Jin Myeong. Melihat musuhnya sudah tak berdaya, Jin Myeong kemudian mengeluarkan serangan yang lebih kuat. Eun-ho terlempar sejauh beberapa meter, lalu kalah dengan cara yang mengenaskan. Semua orang yang ada di sana kaget melihat kekuatan Jin Myeong. Mereka semua tak menyangka jika Jin Myeong sangat kuat. Melihat hal ini, Nong-ha pun berdiri, lalu berbicara kepada Jin Myeong. Apakah kau dari Shaolin? Kalau kau menjatuhkan senjatamu sekarang, aku akan mengampunimu. Ini adalah bentuk penghormatanku kepada Shaolin. Jin Myeong kemudian menjawab. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yang jelas, aku tidak akan kalah darimu. Bahkan, jika kalian menyerangku secara bersamaan. Mendengar hal itu, Nong-ha pun merasa sangat tersinggung. Nong-ha kemudian menyerang Jin Myeong. Namun, Jin Myeong bisa menangkis serangannya dengan mudah. Nong-ha kemudian menghela nafas panjang. Dirinya sadar jika Jin Myeong adalah musuh yang sangat tangguh. Nong-ha kemudian berbicara kepada Jin Myeong. Aku adalah Nong-ha, salah satu kepala pengawal dari Biro Pengawalan Haeryong. Kau tak boleh menyamakan diriku dengan orang yang sudah kau lawan. Jin Myeong kemudian menjawab dengan wajah penuh percaya diri. Itu sama sekali tak membuatku takut. Karena kau sudah mengganggu rumah kenalanku. Aku akan memberikanmu pelajaran. Wu Jin kemudian menawarkan bantuan kepada Nong-ha. Namun, Nong-ha menolaknya. Dirinya yakin bisa mengalahkan Jin Myeong. Jin Myeong kembali melancarkan serangan. Nong-ha mencoba menahan serangan Jin Myeong. Namun, serangan Jin Myeong sangat kuat. Getaran langsung terjadi di sekitar sana. Meskipun begitu, Nong-ha berhasil menahan serangan Jin Myeong. Jin Myeong terus menyerang Nong-ha. Dengan sekuat tenaga, Nong-ha terus menahan serangan Jin Myeong. Serangan Jin Myeong terus bertambah kuat. Nong-ha menyadari jika ini sangat berbahaya. Dirinya merasa kesulitan dan tak bisa menyerang balik. Meskipun begitu, Nong-ha terus berusaha menahan serangan Jin Myeong. Jin Myeong akhirnya menghentikan serangannya. Dirinya juga mundur beberapa langkah ke belakang. Jin Myeong terlihat sangat kelelahan. Melihat hal ini, Nong-ha menjadi sangat waspada. Meskipun Jin Myeong sangat kuat, tapi Jin Myeong belum bisa mengkombinasikan serangan dengan baik. Ini adalah tanda jika Jin Myeong belum berpengalaman. Jika dirinya membiarkan Jin Myeong tumbuh menjadi lebih kuat, maka dirinya bisa dalam bahaya. Nong-ha kemudian menyerang Jin Myeong. Namun, Jin Myeong berhasil menangkis serangannya. Melihat hal ini, Nong-ha kembali melancarkan serangan dengan lebih cepat. Jin Myeong terlihat kesulitan mengimbangi kecepatan Nong-ha. Sampai akhirnya, Jin Myeong sedikit tersungkur karena terlalu kelelahan. Melihat hal ini, Nong-ha kembali menyerang. Serangan Nong-ha sangat keras. Jin Myeong terpental sejauh beberapa meter. Meskipun begitu,
Jin Myeong berusaha untuk bangkit. Dirinya sedikit terluka karena serangan Neunghap. Melihat hal ini, Dong Quang langsung bersiap untuk membawa istri Seokpo. Dong Quang menganggap jika Neunghap sudah menang. Dengan begini, tak ada yang bisa mengganggunya lagi. Seokpo terlihat berteriak, mencoba menyelamatkan istrinya. Namun, tak ada yang bisa dirinya lakukan lagi. Meskipun situasi sudah berpihak kepadanya. Tapi, Neunghap merasa jika ada sesuatu yang tidak mengenakan. Benar saja. Jin Myeong terlihat bangkit sambil memancarkan aura yang sangat berbahaya. Melihat hal ini, Neunghap langsung menyerang Jin Myeong. Namun, Jin Myeong sudah tak ada di sana. Jin Myeong seolah menghilang dari sana. Jin Myeong kemudian muncul di belakang Dong Quang. Dong Quang terlihat panik. Tak hanya itu, semua orang yang ada di sana juga terlihat sangat kaget. Dong Quang mencoba meminta pertolongan Neunghap. Namun, Jin Myeong langsung menyerangnya. Dong Quang terlihat sedikit tersungkur. Jin Myeong kembali menyerangnya. Dong Quang langsung terpental. Melihat kejadian ini, Wu Jin langsung menyerang Jin Myeong. Dengan sigap, Jin Myeong menghindari semua serangan Wu Jin. Namun, Jin Myeong tiba-tiba saja berhenti. Bukan karena kelelahan. Jin Myeong merasakan sakit di kakinya. Melihat hal ini, Wu Jin langsung menyerang Jin Myeong. Jin Myeong mengerahkan semua tenaga dalamnya. Dirinya berusaha keras untuk menggerakkan kedua kakinya. Sementara itu, Wu Jin melancarkan serangan pamungkasnya. Wu Jin merasa jika dirinya berhasil melukai Jin Myeong. Dirinya merasa senang karena sudah mengalahkan Jin Myeong. Namun, pemandangan di depannya tiba-tiba terasa aneh. Tubuhnya seolah berputar. Namun, kedua kakinya masih berdiri di atas tanah. Wu Jin merasa bingung. Sampai akhirnya, dirinya menyadari. Jika bukan Jin Myeong yang sudah kalah, melainkan dirinya lah yang sudah kalah. Wu Jin tak menyadari pergerakan Jin Myeong. Hal ini karena Jin Myeong bergerak dengan sangat cepat. Sementara itu, Jin Myeong merasa sedikit kebingungan. Rasa sakit di kakinya sudah menghilang. Dan entah kenapa, tongkat yang ada di tangannya menjadi sangat tajam. Jin Myeong terdiam sejenak. Dirinya menyadari jika ini berasal dari teknik bilah gaib tak terkalahkan. Meskipun secara tidak sadar. Tapi, dirinya berhasil meningkatkan teknik bilah gaib tak terkalahkan. Sementara itu, Neunghap menjadi semakin waspada setelah melihat semua ini. Dirinya sadar jika nyawanya saat ini sedang dalam bahaya. Neunghap kemudian mencoba melancarkan serangan. Namun, Jin Myeong langsung mengayunkan tongkatnya. Seperti pedang yang sangat tajam. Ayunan tongkat itu berubah menjadi tebasan. Sebuah daun langsung terbelah dua. Tak hanya itu, sebuah pohon bahkan langsung terbelah dua. Neunghap menghela nafasnya. Untungnya, dirinya berhasil menjaga jarak. Namun, hal ini tak membuatnya takut. Neunghap kembali melancarkan serangan dengan sangat cepat. Jin Myeong langsung mencoba menebasnya. Neunghap kembali menghindarinya. Sebuah retakan langsung muncul di atas tanah. Melihat hal ini, Neunghap menjadi semakin kesal. Dirinya merasa terpojok. Neunghap tak bisa menerima kenyataan jika dirinya merasa terancam oleh Jin Myeong. Sebagai seorang seniman bela diri senior, Neunghap tak bisa menerima kalau dirinya sampai dikalahkan oleh Jin Myeong. Neunghap menggertakkan giginya sambil mencoba mencari celah untuk menyerang Jin Myeong. Namun, Jin Myeong kembali melancarkan serangan. Neunghap dengan penuh percaya diri mencoba menahan serangan Jin Myeong. Dirinya yakin bisa menahan serangan Jin Myeong. Namun, hal di luar dugaan terjadi. Keyakinan Neunghap ternyata salah. Serangan Jin Myeong terlalu kuat. Neunghap yang terlalu sombong itu langsung tumbang. Para anggota pengawalan HRyong tak percaya melihat semua ini. Menurut pandangan mereka, Neunghap adalah orang yang sangat kuat. Namun, Jin Myeong bisa mengalahkannya dengan mudah. Para anggota pasukan pengawalan HRyong
kemudian mengepung Jin Myeong. Setelah itu, mereka semua menyerang Jin Myeong secara bersamaan. Jin Myeong menghela nafasnya, lalu membalas serangan mereka. Hal yang sama terjadi. Setiap anggota pasukan pengawalan Haeryong mulai berjatuhan. Mereka kalah hanya dalam satu serangan. Tak sampai di sana. Jin Myeong terus menyerang anggota pasukan pengawalan Haeryong yang masih tersisa. Jin Myeong terlalu dominan. Dirinya sama sekali tak terhentikan. Beberapa anggota pasukan pengawalan Haeryong yang masih selamat terlihat sangat ketakutan. Mereka menganggap jika Jin Myeong adalah hantu. Maka dari itu, mereka pun melarikan diri. Jin Myeong menghela nafasnya dan bersiap untuk mengejar mereka. Tapi, Seokpo segera menghentikannya. Seokpo kemudian berkata, jika ini sudah selesai. Tak hanya itu, Seokpo juga mengucapkan terima kasih. Jika tak ada Jin Myeong, mungkin dirinya tak akan selamat. Sementara itu, Dong Kwang terlihat sangat marah setelah melihat kekalahan Neung Hap. Dirinya kemudian mencoba menyerang istri Seokpo. Menyadari hal ini, istri Seokpo berteriak meminta pertolongan. Seokpo terlihat sangat panik melihat hal ini. Sementara itu, Jin Myeong melihat sebuah batu di depannya. Jin Myeong kemudian menendang batu itu dengan sekuat tenaga. Batu itu kemudian melesat ke arah Dong Kwang. Teriakan pun terdengar. Batu tersebut mendarat tepat di wajah Dong Kwang. Tak lama setelah itu, Dong Kwang pun tumbang. Keesokan harinya, Jin Myeong dan Seokpo memindahkan tubuh Dong Kwang dan tubuh anggota pasukan Biro Pengawalan Haeryong ke pinggir jalan. Setelah selesai, Jin Myeong berbicara kepada Seokpo. Aku khawatir jika Biro Pengawalan Haeryong akan membalas dendam kepadamu. Seokpo kemudian menjawab. Hari ini, aku akan langsung pergi ke markas grup pedagang. Aku akan menuntut pertanggungjawaban kepada Biro Pengawalan Haeryong. Intinya, kau jangan terlalu mengkhawatirkan keadaanku. Setelah Seokpo selesai berbicara, istrinya memberikan sebuah pakaian baru kepada Jin Myeong. Pakaian itu terlihat mahal. Jin Myeong awalnya menolak. Namun, Seokpo terus memaksanya untuk menerima pakaian tersebut. Melihat hal ini, Jin Myeong pun menerimanya. Jin Myeong kemudian memakai pakaian tersebut. Penampilannya terlihat sangat berbeda. Sekarang, Jin Myeong terlihat seperti seorang pria yang berasal dari keluarga kaya. Jin Myeong kemudian berterima kasih kepada Seokpo. Setelah itu, dirinya pun melanjutkan perjalanannya ke Provinsi Jiangsu. Beberapa hari kemudian, Jin Myeong akhirnya tiba di Provinsi Jiangsu. Suasana di sini terasa sangat ramai. Jalanan dipenuhi dengan orang-orang. Beberapa pedagang menawarkan dagangannya kepada Jin Myeong. Beberapa wanita juga terlihat menggodanya. Jin Myeong terlihat malu-malu karena digoda oleh para wanita tersebut. Hal ini sangat wajar. Jin Myeong tak punya pengalaman dalam hal percintaan. Dirinya kemudian pergi menuju penginapan Cha Ernyong. Di depan penginapan tersebut, terlihat sebuah kertas yang berisi lowongan pekerjaan. Jin Myeong langsung tertarik dengan lowongan pekerjaan tersebut. Pasalnya, itu adalah lowongan pekerjaan sebagai pengawal. Tak hanya itu, di kertas tersebut juga tertulis nama Bang Nam. Jin Myeong tak akan pernah lupa jika Bang Nam adalah pria yang sudah memperbolehkan ayahnya memegang bendera pada saat masa-masa terakhir hidupnya. Setelah melihat kertas tersebut, Jin Myeong kemudian masuk ke dalam penginapan. Setelah masuk, dirinya segera memesan kamar. Lalu berendam di dalam air hangat. Jin Myeong merenungkan pertarungannya dengan Neung Hap. Pertarungan itu membuatnya semakin berkembang. Meskipun begitu, dirinya tak langsung berpuas diri. Jin Myeong merasa jika kekuatannya masih kurang. Keesokan harinya, Jin Myeong pergi ke Biro Pengawalan Cheonrong untuk melamar pekerjaan. Sesampainya di sana, banyak orang lain yang juga sedang melamar pekerjaan. Meskipun begitu, dirinya justru sangat bersemangat. Pasalnya, satu langkah lagi baginya untuk menjadi pendekar pembawa bendera. Jin Myeong kemudian pergi ke meja pendaftaran. Di sana sudah ada dua pria yang juga sedang mendaftar. Setelah selesai mendaftar,
Penjaga yang berada di meja pendaftaran kemudian bertanya kepada Jin Myeong dan dua pria yang ada di sebelahnya. Apa pendapat kalian tentang pekerja rendahan? Pria yang ada di sebelah Jin Myeong menjawab dengan penuh percaya diri. Pekerja rendahan adalah pekerja yang bertugas melakukan pekerjaan rumah dan pekerjaan ringan. Sementara itu, pria yang satunya lagi menjawab dengan sedikit gugup. Tentu saja mereka adalah pekerja rendahan. Tak ada yang istimewa dengan hal ini. Petugas yang ada di meja pendaftaran terlihat kecewa dengan jawaban mereka berdua. Setelah itu, dirinya bertanya mengenai pendapat Jin Myeong. Jin Myeong kemudian menjawab dengan penuh percaya diri. Pekerja rendahan adalah sumber daya manusia yang paling dasar untuk membentuk biro pengawalan. Petugas itu tercengang mendengar jawaban Jin Myeong. Petugas itu kemudian melihat ke arah Jin Myeong, lalu kembali mengajukan pertanyaan. Jika dalam perjalanan pengiriman ada perampok yang menghadang, apa yang harus dilakukan pekerja rendahan? Jin Myeong kembali menjawab dengan penuh percaya diri. Saya akan bersembunyi atau menghindar dari perampok tersebut. Pasukan pengawal yang lebih kuat dari kami akan melawan perampok tersebut. Jadi, lebih baik bersembunyi daripada mengganggu pertarungan mereka. Namun, jika saya cukup kuat, saya juga akan ikut bertarung. Setelah mendengar hal ini, petugas yang berada di meja pendaftaran kembali mengajukan pertanyaan. Lalu, bagaimana jika para pengawal yang lebih kuat darimu justru menyerang dan menghajarmu? Mendengar hal itu, Jin Myeong menjawab dengan nada yang cukup keras. Tentu saja, akan kupatahkan tangan dan kaki mereka. Mendengar hal ini, petugas yang berada di meja pendaftaran terlihat sangat kesal. Petugas itu kembali mengajukan pertanyaan. Jadi maksudnya, kau akan mematahkan tangan dan kaki atasanmu sendiri? Jin Myeong kembali menjawab dengan nada yang cukup keras. Jabatan mereka memang lebih tinggi dari pekerja rendahan. Tapi, di luar itu, semua orang itu setara. Dan juga, orang-orang seperti itu hanya akan menghancurkan martabat biro pengawalan. Tangan petugas yang ada di meja pendaftaran itu bergetar. Dirinya sangat kesal dengan jawaban Jin Myeong, yang terdengar tidak tahu diri. Dirinya akan membuat Jin Myeong diterima bekerja di sini. Setelah itu, dirinya akan menghajar Jin Myeong. Sementara itu, Jin Myeong tersenyum melihat tingkah petugas yang ada di meja pendaftaran. Dirinya jelas sadar jika petugas itu sangat ingin menghajarnya, dan tak punya pilihan lain selain menerimanya sebagai pekerja rendahan di biro pengawalan ini. Bagi Jin Myeong, ini tidak masalah. Yang penting, dirinya bisa bekerja di tempat ini. Beberapa hari kemudian, Bang Nam pergi menemui pemimpin biro pengawalan Cheonrong yang bernama Gu Yangsan. Gu Yangsan berbicara kepada Bang Nam. Sudah berapa lama biro pengawalan kita tidak menghasilkan satupun kepala pengawal? Bang Nam kemudian menjawab. Iya, sudah 7 tahun lamanya. Mendengar hal ini, Gu Yangsan menghela nafasnya, lalu kembali berbicara. Itu sudah sangat lama. Akan ada misi pengiriman dalam waktu dekat. Mari kita lupakan saja untuk tahun ini. Lambat laun, kita pasti menemukan kandidat yang cocok untuk menjadi kepala pengawal. Ingatlah hal ini, jika kita membiarkan hal ini terus berlanjut. Bukan tidak mungkin, kita bisa tersingkir dari 3 biro pengawalan terbesar. Tak hanya itu, kita juga bisa didiskualifikasi dari asosiasi pengawalan. Setelah pembicaraan tersebut, Bang Nam pun pergi dari sana. Meskipun begitu, dirinya masih mengkhawatirkan kondisi Gu Yangsan. Tiba-tiba saja, Bang Nam melihat seorang pria yang dikenalinya. Pria tersebut adalah Jin Myeong. Bang Nam segera turun dari kudanya, lalu menghampiri Jin Myeong. Dirinya tak akan pernah lupa dengan bakti Jin Myeong kepada ayahnya. Bang Nam kemudian menanyakan kabar Jin Myeong. Jin Myeong menjawab jika dirinya baik-baik saja. Bang Nam kemudian bertanya tentang apa yang sedang dilakukan oleh Jin Myeong. Jin Myeong menjawab jika dirinya bekerja sebagai pekerja rendahan di biro pengawalan Cheonrong. Bang Nam kemudian tersenyum. Ini menandakan jika Jin Myeong akan menjadi bawahannya. Sementara itu, petugas yang sebelumnya berada di meja pendaftaran terlihat kesal melihat hal ini. Pasalnya, Jin Myeong terlihat akrab dengan Bang Nam. Dirinya tak bisa bertindak gegabah dan langsung menghajar Jin Myeong.
Hal ini karena Bang Nam memiliki pangkat yang jauh lebih tinggi darinya. Meskipun begitu, dirinya akan memikirkan cara agar bisa menghajar Jin Myeong. Beberapa hari kemudian, proses pengiriman dan pengawalan barang sudah dipastikan. Bang Nam memberikan instruksi kepada semua anggota Biro Pengawalan Cheonrong jika pengiriman ini akan dilaksanakan 2 hari lagi. Setelah mendengar hal itu, suasana di Biro Pengawalan Cheonrong pun menjadi sangat sibuk. Beberapa orang terlihat mulai membawa barang dan meletakkannya di atas kereta kuda. Tak hanya Bang Nam. Wakil Kepala Biro Pengawalan Cheonrong, yang bernama Won Wei, juga akan ikut dalam misi pengawalan ini. Tak hanya mereka. Jin Myeong juga terlihat sibuk menaikkan barang ke dalam kereta kuda. Setelah dirinya selesai menaikkan dan menyusun barang di atas kereta kuda, tiba-tiba saja, beberapa orang pria datang menghampirinya. Salah satu dari mereka kemudian membentak Jin Myeong. "Apa kau pekerja rendahan yang bernama Jin Myeong? Jangan banyak bertanya, dan ikut dengan kami sekarang juga." Jin Myeong kemudian mengikuti mereka tanpa bertanya satu patah kata pun. Setelah beberapa saat berjalan, mereka pun sampai di sebuah tempat yang cukup sepi. Sudah ada seorang pria yang sedang duduk di sana. Pria itu adalah pria yang sebelumnya berada di meja pendaftaran. Dan, nama pria itu adalah Kang Yong. Kang Yong kemudian berbicara kepada Jin Myeong. "Hari ini, aku akan memberikan pelajaran kepada orang yang tidak tahu malu sepertimu." Mendengar hal ini, Jin Myeong menghela nafas panjang. Dirinya tak menyangka jika Kang Yong akan sangat tersinggung dengan ucapannya saat di meja pendaftaran. Jin Myeong kemudian membalas ucapan Kang Yong. "Jika kau ingin memberikan pelajaran kepadaku, kenapa kau tidak langsung menemuiku dan malah menyuruh orang lain untuk membawaku ke sini?" Mendengar hal ini, Kang Yeon merasa sangat tersinggung. Kang Yeon kemudian berteriak dan menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang Jin Myeong. Semua anak buah Kang Yeon menyerang Jin Myeong secara bersamaan. Melihat hal ini, Jin Myeong mengerahkan tenaga dalamnya, lalu melompat ke atas. Dirinya kemudian melancarkan serangan dari atas. Satu persatu, anak buah Kang Yeon terkena serangan. Serangan Jin Myeong sangat cepat. Mereka tak menyadari kapan Jin Myeong melancarkan serangan. Perlahan-lahan, anak buah Kang Yeon mulai berjatuhan. Kang Yeon tercengang melihat hal ini. Keringat dingin terus mengucur di wajahnya. Dirinya sama sekali tak menyangka jika Jin Myeong sangat kuat. Jin Myeong kemudian berbicara kepada Kang Yeon sambil mengerahkan tongkat kayu miliknya. "Sekarang adalah giliranmu." Namun, tiba-tiba saja seorang pria muncul, lalu mencoba melindungi Jin Myeong. Pria itu bernama Guyo. Guyo kemudian berbicara kepada Kang Yeon sambil berusaha melindungi Jin Myeong. "Apa yang sebenarnya sedang kau lakukan? Seorang pengawal seperti kalian mencoba melukai seorang pekerja rendahan. Ini benar-benar memalukan. Nama baik Biro Pengawalan Cheonrong akan tercoreng karena hal ini." Kang Yeon menggertakkan giginya. Dirinya sadar jika Guyo sedang salah paham. Namun, lebih aman baginya untuk membiarkan Guyo tetap salah paham. Kang Yeon kemudian membalas ucapan Guyo. "Baiklah, aku akan berhenti." Setelah itu, Kang Yeon pun pergi dari sana. Setelah Kang Yeon pergi, Guyo berbicara kepada Jin Myeong. "Kenapa kau berani membuat masalah dengan Kang Yeon? Dia adalah orang yang cukup berbahaya. Terlebih, dia bukan berasal dari Biro Pengawalan Cheonrong." Jin Myeong kemudian bertanya, "Jadi, dia bukan dari Biro Pengawalan Cheonrong?" Guyo kemudian menjelaskan jika Kang Yeon berasal dari Biro Pengawalan Kangso. Singkatnya, ada kerjasama antara Biro Pengawalan Cheonrong dan Biro Pengawalan Kangso. Setelah menjelaskan, Guyo menanyakan tempat tinggal Jin Myeong. Jin Myeong menjawab jika dirinya tinggal di penginapan. Mendengar hal itu, Guyo menawarkan agar Jin Myeong tinggal bersamanya di rumahnya. Jin Myeong awalnya menolak. Namun, karena melihat tawaran tulus dari Guyo, Jin Myeong pun bersedia. Mereka kemudian pergi ke rumah Guyo. Sesampainya di sana, terlihat dua orang anak kecil menyambut kepulangan Guyo. Jin Myeong tersenyum melihat hal ini. Nampaknya,
Guyo memiliki keluarga kecil yang bahagia. Sementara itu, di tempat lain, Kepala Biro Pengawalan HR Yong, yang bernama Dong Jiachu, terlihat sedang marah besar. Hal ini karena putra ketiganya, yang bernama Dong Kwang, ditemukan dalam keadaan terluka parah. Selain itu, banyak anggota Biro Pengawalan HR Yong yang tewas, diantaranya adalah Noong Hap. Yang membuatnya semakin marah, yaitu pelakunya belum diketahui. Seorang wanita kemudian menawarkan diri untuk mencari pelakunya, dengan cara melacak jejak Seokpo. Dong Jiachu mengiyakan tawaran wanita tersebut. Setelah itu, dirinya berbicara kepada seorang pria yang bernama Wu Daesok untuk menghabisi pelaku tersebut jika identitasnya sudah berhasil ditemukan. Wu Daesok terlihat sangat bersemangat menjalankan misi ini. Pasalnya, Noong Hap adalah muridnya. Sudah sepatutnya, dirinya membalaskan denda muridnya. Beberapa hari kemudian, pengawalan dan pengantaran barang pun dimulai. Bang Nam dan beberapa orang petinggi di Biro Pengawalan Cheonrong memimpin misi pengawalan ini. Pasalnya, jarak yang akan mereka tempuh sangat jauh. Dan juga, barang yang mereka bawa sangat penting. Sementara itu, Jin Myeong terlihat sangat senang. Pasalnya, ini adalah misi pertamanya sebagai pendekar pembawa bendera. Akhirnya, dirinya bisa mewujudkan keinginan terakhir ayahnya. Guyo dan keluarganya berdiri di pinggir jalan, seolah mengantar kepergian Jin Myeong. Jin Myeong kemudian berkata kepada Guyo, jika setelah misi ini selesai, dirinya akan memberikan hadiah untuk anak-anaknya. Meskipun semuanya terlihat lancar. Tapi, tanda bahaya sudah terlihat di awal perjalanan. Seorang wanita terlihat mengamati kepergian Biro Pengawalan Cheonrong dari pinggir jalan. Wanita itu kemudian mengirimkan telepati kepada rekannya, jika Biro Pengawalan Cheonrong sudah mulai bergerak. Wanita tersebut tahu, jika barang yang dibawa oleh Biro Pengawalan Cheonrong adalah obat Samyangsu. Itu adalah obat mujarab yang sangat penting bagi kelompok Bloody Dead. Tuan muda dari kelompok Bloody Dead bahkan akan turun tangan untuk merebut obat tersebut. Namun, seorang pria tiba-tiba saja melihat ke arahnya. Wanita itu langsung panik. Dirinya bertanya-tanya, apakah pria itu bisa menyadari penyamarannya? Pria itu adalah Jin Myeong. Jin Myeong bisa merasakan jika aura wanita tersebut terasa sangat aneh. Namun, saat dirinya mencoba kembali melihatnya, wanita itu sudah menghilang. Beberapa jam kemudian, ada 3 orang pria yang menghalangi jalan Biro Pengawalan Cheonrong. Won Wei, yang memiliki jabatan yang cukup tinggi di Biro Pengawalan Cheonrong, merasa waspada setelah melihat mereka. Dirinya sadar, jika 3 orang itu berasal dari kelompok Bloody Dead. Terlebih, salah satu dari mereka adalah Gie Pyeon, yang terkenal karena kekejamannya. Won Wei kemudian berbicara kepada Gie Pyeon dengan nada yang sangat sopan. Aku adalah seorang junior. Salam untuk senior Gie Pyeon. Mendengar hal ini, Gie Pyeon pun tertawa, lalu berbicara kepada Won Wei. Aku sangat bahagia karena ada seorang junior yang mengenaliku. Tapi, ini bukanlah hari yang baik. Jadi, aku akan memberikanmu 2 pilihan. Won Wei kemudian menanyakan tentang maksud dari ucapan Gie Pyeon. Gie Pyeon kemudian menjawab dengan ekspresi wajah serius. Kau harus memberikan semua barang kiriman yang kau bawa kepada kami. Atau, aku akan menghancurkan kalian semua. Tepat setelah Gie Pyeon selesai berbicara, puluhan anggota kelompok Bloody Dead mulai berdatangan. Melihat hal ini, beberapa anggota Biro Pengawalan Cheonrong mulai berlarian karena takut. Gan Samyung tertawa melihat kejadian ini. Dirinya berpikir jika Biro Pengawalan Cheonrong sangat lemah. Gan Samyung kemudian berkata kepada Gie Pyeon jika dirinya yang akan maju. Dan Gie Pyeon tak usah repot-repot untuk membantunya. Mendengar hal itu, Gie Pyeon pun memutuskan untuk mundur dan tak ikut campur dalam pertarungan ini. Gie Pyeon pergi ke sebuah rumah yang tak jauh dari sana. Dirinya memilih beristirahat dan berpikir jika Gan Samyung bisa mengalahkan Biro Pengawalan Cheonrong dengan mudah. Sementara itu, Won Wei dan Bang Nam terlihat sangat waspada. Mereka tak mungkin bisa mengalahkan kelompok Bloody Dead. Hal ini akan menjadi kerugian besar untuk Biro Pengawalan Cheonrong. Namun, Bang Nam sedikit terkejut karena Jin Myeong masih berdiri di garis depan dan tidak melarikan diri. Jin Myeong
justru merasa kesal terhadap kelompok Bloody Dead. Bagaimanapun mereka sudah mengganggu pekerjaannya sebagai pendekar pembawa bendera. Karena merasa heran, Gan Samyung berkata kepada Jin Myeong, "Bajingan, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau tidak melarikan diri?" Jin Myeong menjawab dengan penuh percaya diri. "Aku adalah pekerja rendahan dari Biro Pengawalan Cheonrong. Apa maksudmu dengan melarikan diri? Aku hanya berdiri di tempat yang seharusnya aku berada." Ucapan Jin Myeong memancing amarah beberapa anggota kelompok Bloody Dead. Bang Nam juga mencoba menenangkan Jin Myeong agar tak memprovokasi kelompok Bloody Dead. Namun, Jin Myeong menolaknya dan terus memprovokasi kelompok Bloody Dead. Beberapa anggota kelompok Bloody Dead kemudian menyerang Jin Myeong. Mereka semua percaya diri bisa mengalahkan Jin Myeong dengan mudah. Namun, hal di luar dugaan terjadi. Satu persatu dari mereka mulai berjatuhan. Gan Samyung dan Pyeongsan terkejut melihat hal ini. Mereka berdua kemudian melihat lebih seksama pergerakan Jin Myeong. Kecepatan Jin Myeong ternyata sangat luar biasa. Anggota kelompok Bloody Dead tak bisa mengimbanginya sama sekali. Selain itu serangan Jin Myeong juga sangat kuat. Tak hanya mereka, Bang Nam dan Won Wei juga sama terkejutnya. Mereka berdua tak menyangka jika Jin Myeong sekuat ini. Gan Samyung kemudian berkata kepada Jin Myeong, "Bajingan, siapa kau sebenarnya?" Jin Myeong menjawab dengan penuh percaya diri, "Namaku adalah Jin Myeong." Karena kesal, Gan Samyung kemudian membentak Jin Myeong, "Bukan itu yang kutanyakan. Tapi, orang macam apa kau ini?" Jin Myeong kembali menjawab dengan penuh percaya diri, "Aku adalah pendekar pembawa bendera dari Biro Pengawalan Cheonrong." Setelah berbicara, Jin Myeong menancapkan bendera yang dipegangnya, lalu berkata dengan nada yang sangat keras, "Dengarkan aku baik-baik. Jika kalian ingin melewati bendera ini, maka kalian akan berhadapan denganku." Gan Samyung kemudian berkata dengan wajah penuh kebingungan, "Apa yang kau maksud dengan pendekar pembawa bendera? Pekerjaan macam apa itu?" Merasa diremehkan, Jin Myeong kemudian membentak Gan Samyung, "Pekerjaan pendekar pembawa bendera memang tidak ada. Tapi, akan ada mulai sekarang." Gan Samyung langsung marah besar setelah mendengar perkataan Jin Myeong. Dirinya merasa jika Jin Myeong seperti sedang mempermainkannya. Namun, Pyeongsan segera menghentikan Gan Samyung. Pyeongsan kemudian berkata, jika dirinya yang akan maju terlebih dahulu untuk menghajar Jin Myeong. Gan Samyung kemudian mengiyakan dan memperbolehkan Pyeongsan untuk maju terlebih dahulu. Tanpa berpikir panjang, Pyeongsan langsung mengeluarkan kapak besarnya, lalu menyerang Jin Myeong. Jin Myeong menghela nafas panjang, lalu menangkis serangan Pyeongsan menggunakan tongkat kayu miliknya. Pyeongsan terpental ke belakang. Kedua tangannya bergetar setelah menerima tangkisan Jin Myeong. Dirinya masih tidak percaya dengan kekuatan Jin Myeong. Namun, Pyeongsan bukanlah seorang pengecut. Dirinya kemudian mengerahkan semua tenaga dalamnya, lalu bersiap untuk menyerang Jin Myeong. Sementara itu, Gan Samyung memerintahkan semua anggota kelompok Bloody Dead yang tersisa untuk menyerang anggota Biro Pengawalan Cheonrong. Melihat hal ini, Won Wei dan Bang Nam terlihat sedikit ketakutan. Mereka tak bisa melarikan diri. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah melawan. Won Wei kemudian memberikan perintah kepada anggota Biro Pengawalan Cheonrong yang tersisa untuk bertarung. Bentrokan pun terjadi. Won Wei bertarung melawan Gan Samyung. Namun, Won Wei sangat terkejut setelah melihat pedang merah milik Gan Samyung. Won Wei sadar jika itu adalah teknik pamungkas milik kelompok Bloody Dead. Dirinya langsung mundur untuk menjaga jarak. Melihat mental musuhnya sudah ciut, Gan Samyung menyerang dengan lebih agresif. Won Wei berusaha keras untuk menahan semua serangan tersebut. Namun, lambat laun. Tongkat miliknya mulai hancur karena serangan Gan Samyung. Melihat hal ini, Gan Samyung pun melancarkan serangan pamungkas. Won Wei pun terjatuh. Serangan Gan Samyung tepat mengenai dadanya. Bang Nam terlihat panik melihat kondisi Won Wei. Dirinya kemudian memerintahkan semua bawahannya untuk menyerang Gan Samyung.
Namun, Gan Samyung terlalu kuat. Semua bawahan Bang Nam dikalahkan hanya dalam satu serangan. Gan Samyung kemudian tersenyum, lalu bersiap untuk menghabisi Won Wei. Sementara itu, Won Wei hanya bisa pasrah sambil menahan rasa sakit yang ada di dadanya. Namun, sebuah teriakan tiba-tiba saja terdengar. Gan Samyung langsung melihat ke arah suara teriakan tersebut. Ternyata, itu adalah teriakan Pyeongsan. Pyeongsan terlihat sudah tidak berdaya karena dihajar oleh Jin Myeong. Melihat hal ini, Gan Samyung langsung mencoba menyelamatkan Pyeongsan. Namun, Jin Myeong sudah ada di sampingnya dan langsung melancarkan serangan. Gan Samyung mengerahkan tenaga dalamnya, lalu mencoba menahan serangan Jin Myeong. Ledakan pun terjadi. Semua orang terkejut melihat hal ini. Gan Samyung terlihat sedikit terpental. Tak hanya itu, Gan Samyung juga kesulitan menggerakkan kedua tangannya. Jin Myeong tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dirinya langsung maju, lalu menghajar Gan Samyung. Gan Samyung tak bisa menangkis maupun menghindari serangan Jin Myeong. Alhasil, Jin Myeong terus menghajarnya tanpa ampun. Beberapa anggota kelompok Bloody Death mencoba menyelamatkan Gan Samyung. Namun, mereka sadar jika Jin Myeong bukan tandingan mereka. Merasa situasinya sudah sangat berbahaya. Beberapa anggota kelompok Bloody Death kemudian mencoba pergi dari sana untuk memberitahu Gie Pyeon. Namun, Jin Myeong tak membiarkan hal itu terjadi. Dirinya terus menghajar anggota kelompok Bloody Death yang mencoba pergi dari sana. Gan Samyung hanya bisa berlutut dan mulai merasa takut terhadap Jin Myeong. Sementara itu, Jin Myeong tersenyum puas setelah berhasil menjalankan tugasnya sebagai pendekar pembawa bendera. Dirinya berhasil mencegah musuh agar tak melewati bendera yang sudah dia tancapkan. Bang Nam dan beberapa anggota Biro Pengawalan Cheonrong terlihat bahagia dan merayakan keberhasilan ini. Sementara itu, di sebuah rumah yang tak jauh dari sana, seorang anggota kelompok Bloody Death yang berhasil kabur memberitahukan kekalahan Gan Samyung kepada Gie Pyeon. Tak hanya itu, saat ini Gan Samyung sedang disandera oleh Biro Pengawalan Cheonrong. Gie Pyeon terkejut mendengar hal ini. Dirinya kemudian marah besar setelah mendengar jika Gan Samyung sedang disandera. Gie Pyeon kemudian pergi dari sana untuk menyelamatkan Gan Samyung. Sementara itu, pihak Biro Pengawalan Cheonrong terlihat sangat bahagia setelah bisa mengalahkan Gan Samyung. Won Wei dan anak pemimpin Biro Pengawalan Cheonrong berterima kasih kepada Jin Myeong karena sudah menyelamatkan nyawa mereka. Jin Myeong kemudian menjawab jika mereka berdua tak perlu berterima kasih. Hal ini karena sudah menjadi tugasnya sebagai pendekar pembawa bendera. Anak pemimpin Biro Pengawalan Cheonrong kemudian menawarkan jabatan yang lebih tinggi kepada Jin Myeong. Namun, Jin Myeong menolaknya. Dirinya ingin tetap menjadi pendekar pembawa bendera. Meskipun suasana masih terasa hangat. Tapi, Bang Nam memiliki perasaan yang tidak enak. Dirinya yakin jika Gie Pyeon akan datang untuk menyelamatkan Gan Samyung. Bang Nam kemudian membicarakan kekhawatirannya kepada Won Wei dan Jin Myeong. Mendengar kekhawatiran Bang Nam, Won Wei pun berpikir jika Gie Pyeon pasti akan datang untuk menyelamatkan Gan Samyung. Jin Myeong kemudian bertanya kepada Won Wei tentang kekuatan Gie Pyeon. Won Wei menjawab jika Gie Pyeon adalah orang yang berbahaya dan jauh lebih kuat dari Gan Samyung. Won Wei dan Bang Nam kemudian memberitahu semua bawahannya untuk bersikap waspada. Sementara itu, seorang pria menghampiri Jin Myeong, lalu memberikan sebuah sarung pedang yang terbuat dari kulit. Jin Myeong langsung menerimanya dan memasukkan tongkat kayu miliknya ke dalam sarung pedang tersebut. Jin Myeong kemudian berterima kasih kepada pria tersebut. Pria yang bernama Pyeong Chen itu malah senang karena Jin Myeong mau menerima hadiahnya. Bagaimanapun, Jin Myeong sudah menyelamatkannya dari serangan kelompok Bloody Death. Sementara itu, di tempat lain, beberapa anggota Biro Pengawalan Cheonrong yang berhasil kabur memberitahu pemimpin Biro Pengawalan Cheonrong jika kelompok Bloody Death sudah menyerang mereka. Gu Yangsan, yang merupakan pemimpin Biro Pengawalan Cheonrong, terkejut mendengar hal ini. Gu Yangsan kemudian bertanya kepada mereka, apakah masih ada yang selamat? Apa mungkin semuanya sudah gugur? Salah satu dari mereka kemudian menjawab, jika tak mungkin ada lagi yang selamat.
Sisanya mungkin sudah gugur. Gu Yangsan kemudian berdiri lalu memerintahkan bawahannya untuk mengerahkan semua pasukan, lalu menyelamatkan anggota Biro Pengawalan Cheonrong yang tersisa dari serangan kelompok Bloody Death. Sementara itu, Jin Myong kembali melanjutkan perjalanan. Pyong Chen bertanya kepada Jin Myong. Setelah perjalanan ini selesai, apakah Anda mau mengajari saya seni bela diri? Jin Myong terdiam sejenak. Saat Gan Samyung menyerang, Pyong Chen tidak melarikan diri. Ini berarti, Pyong Chen memiliki keberanian yang bagus. Jin Myong kemudian berkata kepada Pyong Chen jika dirinya akan mengajarinya seni bela diri. Setelah mendengar hal itu, seorang pria lain tiba-tiba menghampiri Jin Myong. Pria itu juga meminta untuk diajari seni bela diri. Karena pria itu tak melarikan diri seperti Pyong Chen, Jin Myong pun berkata akan mengajarinya juga. Tiba-tiba saja, Jin Myong merasakan perasaan yang tidak mengenakan. Tak lama setelah itu, Gie Pion pun muncul. Gie Pion kemudian berbicara dengan nada yang cukup keras. Bagaimana kondisi Gan Samyung? Di mana dia sekarang? Won Wei kemudian menjawab. Kondisinya aman. Tapi, jika kau menyerang kami, aku tidak bisa menjamin keselamatannya. Gie Pion terlihat marah setelah mendengar jawaban Won Wei. Pasalnya, Won Wei sudah berani mengancamnya. Ini adalah tindakan yang kurang ajar. Beberapa anggota kelompok Bloody Death kemudian muncul di samping Gie Pion. Gie Pion kemudian melihat ke arah anggota Biro Pengawalan Cheonrong. Dirinya merasa penasaran. Kenapa Won Wei bisa terlihat begitu percaya diri? Akhirnya, Gie Pion melihat ke arah Jin Myong. Dirinya kemudian menemukan alasan di balik kepercayaan diri Won Wei. Gie Pion kemudian berbicara kepada Jin Myong. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menyamar menjadi pekerja rendahan? Jin Myong kemudian menjawab dengan penuh percaya diri. Aku bukan pekerja rendahan. Tapi, aku adalah pendekar pembawa bendera. Mendengar hal ini, Gie Pion menjadi semakin marah. Gie Pion kemudian membentak Jin Myong. Bajingan, apa kau sedang mempermainkanku? Tidak ada yang namanya pendekar pembawa bendera. Jin Myong tak membalas teriakan Gie Pion. Dirinya malah menghela nafas. Lalu berbicara kepada pria yang ada di belakang. Aku rasa dia tak mau bernegosiasi. Jadi, potong salah satu tangan Gan Samyung. Pria itu kemudian mengiyakan. Lalu bersiap untuk memotong tangan Gan Samyung. Melihat hal ini, Gie Pion langsung maju untuk menyelamatkan Gan Samyung. Bagaimanapun, Gan Samyung adalah tuan muda dari kelompok Bloody Death. Dirinya harus menyelamatkan Gan Samyung. Namun, Jin Myong langsung memblokir serangan Gie Pion. Gie Pion terpental sejauh beberapa meter. Tubuhnya sedikit bergetar. Dirinya sadar, Jin Myong bukanlah lawan yang mudah. Gie Pion kemudian berteriak. Jangan lakukan hal itu. Aku akan melakukan apapun yang kalian inginkan. Jin Myong kemudian membentak Gie Pion. Jadi, apakah kau sudah siap untuk bernegosiasi? Gie Pion menggertakkan giginya sambil melihat ke arah Jin Myong. Gie Pion sadar. Jika Jin Myong bukanlah orang yang bisa dia tipu. Gie Pion kemudian bertanya sambil menahan amarahnya. Baiklah, syarat apa yang ingin kau ajukan untuk negosiasi ini? Jin Myong kemudian berbicara dengan nada yang lebih tenang. Aku akan memberikanmu 4 syarat. Yang pertama, kau tidak boleh mengganggu misi pengiriman Biro Pengawalan Cheonrong. Yang kedua, kau harus mengganti rugi kepada Biro Pengawalan Cheonrong. Yang ketiga, Biro Pengawalan Cheonrong tidak akan bertanggung jawab atas korban jiwa dari pihak kelompok Bloody Death. Yang keempat, kau harus membuat perjanjian tertulis jika kau tak akan membalas dendam kepada Biro Pengawalan Cheonrong. Mendengar hal ini, Gie Pion semakin emosi. Syarat yang diajukan Jin Myong terdengar seperti sebuah pemerasan. Emosi Gie Pion kemudian meledak. Gie Pion kembali membentak Jin Myong. Bajingan, itu bukan negosiasi yang adil. Kau sudah melewati batas. Jin Myong kemudian membalas bentakan Gie Pion.
Apa kau bilang? Apa kau ingin bertempur habis-habisan melawan kami? Giepyeon menghela nafas panjang. Dirinya berpikir keras. Jika pertempuran terjadi, maka pihaknya lah yang akan dirugikan. Dirinya tak bisa menjamin keselamatan Gan Samyung. Sebagai tetua dari kelompok Bloody Death, keselamatan Gan Samyung adalah prioritas utamanya. Giepyeon kemudian mengeluarkan sebuah bola kristal. Setelah itu, dirinya berbicara kepada Jin Myeong. Sepertinya, ini cukup untuk ganti rugi. Tapi, aku punya satu syarat. Jin Myeong kemudian menanyakan syarat tersebut. Giepyeon pun menyeringai, lalu berbicara. Aku ingin latih tanding, 1 lawan 1 denganmu. Mendengar hal ini, Bang Nam dan Won Wei meminta Jin Myeong untuk menolak syarat tersebut. Pasalnya, ini sangat berbahaya. Namun, Jin Myeong punya pandangan lain. Orang seperti Giepyeon tak akan menepati janjinya sebelum dihajar habis-habisan. Di kemudian hari, Giepyeon akan menargetkan Biro Pengawalan Cheonrong. Jin Myeong kemudian melihat ke arah langit. Tak ada pilihan lain selain bertarung melawan Giepyeon. Jin Myeong juga yakin akan menang. Dirinya tak akan mengecewakan ayahnya. Jin Myeong kemudian berkata kepada Bang Nam dan Won Wei, jika mereka berdua tak usah terlalu khawatir. Dirinya pasti akan menang. Jin Myeong kemudian maju ke arah Giepyeon. Melihat hal ini, Giepyeon mengeluarkan tongkatnya, lalu berbicara kepada Jin Myeong. Hari ini aku tidak akan kalah. Aku akan melawanmu menggunakan teknik tongkat harimau naga. Won Wei terkejut mendengar hal ini. Pasalnya, teknik tongkat harimau naga adalah salah satu teknik tongkat terbaik yang ada di dunia ini. Jin Myeong kemudian membalas ucapan Giepyeon. Baiklah kalau begitu. Aku juga tidak akan kalah. Aku akan menggunakan teknik ayunan tongkat absolut. Giepyeon terdiam sejenak. Dirinya bertanya-tanya. Apakah itu adalah teknik tongkat legendaris yang sudah hilang? Meskipun hal itu benar, Jin Myeong masih seorang pemula. Giepyeon sangat percaya diri bisa memenangkan pertarungan ini. Sementara itu, Jin Myeong terus mengamati Giepyeon. Setelah dirasa menemukan celah, Jin Myeong langsung melancarkan serangan. Giepyeon dengan cepat menghindarinya. Setelah itu, dirinya langsung melancarkan serangan balik. Serangannya mengenai Jin Myeong. Giepyeon tersenyum lebar. Dirinya merasa jika Jin Myeong tak sekuat yang dirinya kira. Namun, Jin Myeong langsung bergerak dengan cepat. Lalu muncul di belakang Giepyeon. Giepyeon yang kaget langsung menghadang serangan Jin Myeong. Keduanya nampak seimbang. Mereka berdua sama-sama berhasil bertahan. Giepyeon terdiam sejenak. Meskipun Jin Myeong masih muda, namun kekuatannya benar-benar hebat. Dirinya tak boleh meremehkan Jin Myeong. Sementara itu, Jin Myeong terlihat sedikit kebingungan dengan pola gerakan Giepyeon. Dirinya tak bisa menebaknya. Hal ini karena dirinya masih belum memiliki pengalaman. Giepyeon kemudian berbicara. Kali ini aku yang akan memulai serangan. Tepat setelah berbicara, Giepyeon mengerahkan tenaga dalamnya. Lalu melancarkan serangan. Melihat hal ini, Jin Myeong pun melakukan hal yang serupa untuk menghadang serangan Giepyeon. Ledakan pun terjadi. Mereka berdua sama-sama terpental. Melihat kejadian ini, orang-orang dari kelompok Bloody Death sangat terkejut. Pasalnya, Giepyeon yang mereka kagumi terlihat sangat kewalahan. Namun, bagi Jin Myeong, ini adalah kesempatan. Dirinya kembali melancarkan serangan. Giepyeon mau tidak mau harus mengeluarkan tenaga dalamnya lagi untuk menghadang serangan tersebut. Benturan terus terjadi. Mereka berdua terus beradu serangan. Kali ini, Jin Myeong menggunakan kecepatannya untuk melancarkan serangan. Giepyeon semakin kewalahan dalam menghadang serangan Jin Myeong. Staminanya hampir habis. Dirinya terpaksa menggunakan teknik pamungkas miliknya untuk menambah tenaga dalamnya. Jika tidak, dirinya akan kalah. Menyadari hal ini, Jin Myeong
terus menyerang dengan membabi buta. Gie Pieon terus menangkis serangan Jin Myeong. Namun, lambat laun, staminanya terus terkuras. Jin Myeong kemudian melancarkan serangan yang lebih kuat. Ledakan kembali terjadi. Gie Pieon terpental sejauh beberapa meter. Gie Pieon kemudian menghela nafas panjang. Situasinya semakin sulit. Jika dirinya membiarkan Jin Myeong menyerangnya seperti tadi, dirinya akan kalah. Gie Pieon kemudian mengerahkan semua tenaga dalamnya yang tersisa, lalu melompat dan melancarkan serangan. Melihat hal ini, Jin Myeong pun tak mau kalah. Dirinya ikut melompat, lalu melancarkan serangan. Mereka berdua beradu serangan di udara. Benturan antara kedua senjata mereka terus terdengar. Gie Pieon terus melancarkan serangan dengan kecepatan tinggi. Hal ini agar Jin Myeong tak memiliki kesempatan untuk menyerang. Sementara itu, Jin Myeong terus menghadangnya. Namun, lambat laun, Jin Myeong seperti terbiasa dengan pola serangannya. Pada akhirnya, situasi pun berbalik. Jin Myeong menjadi lebih dominan. Jin Myeong terus menyerang Gie Pieon. Menyadari tenaga dalam musuhnya sudah habis, Jin Myeong melancarkan serangan yang lebih kuat. Ledakan kembali terjadi. Gie Pieon terpental ke bawah. Melihat hal ini, Jin Myeong pun turun ke bawah lalu menghela nafas panjang. Sementara itu, Gie Pieon terlihat sangat kesal. Pasalnya, dirinya sudah kalah. Tenaga dalamnya sudah habis. Jika dirinya memaksakan diri, dirinya akan dihajar habis-habisan. Gie Pieon kemudian berbicara kepada Jin Myeong. Kurasa kita harus mengakhiri latih tanding ini. Kurasa aku sudah semakin tua. Tenaga dalamku sudah habis. Aku akan pergi dari sini sekarang. Jin Myeong kemudian menjawab dengan nada yang sopan. Terima kasih, latih tanding ini sudah memberikanku banyak pelajaran. Setelah percakapan tersebut, Gie Pieon dan orang-orang dari kelompok Bloody Dead pun pergi dari sana. Setelah berjalan cukup jauh, Gie Pieon batuk mengeluarkan darah. Jika orang-orang dari Biro Pengawalan Cheonrong mengetahui kondisinya, maka harga dirinya akan hancur.